pandangan publik itu kemudian dalam tanda petik ditunggangi secara politik untuk tujuan yang pada akhirnya bisa mengganggu atau meninterupsi jalannya pemerintahan ini. Nah, itu yang nggak boleh. Teman-teman membutuhkan PD Perjuangan atau tidak? Kenapa sih nggak menjadi negarawan gitu? Seperti apa? Ya untuk duduk bersama. Kan sudah. Bagaimana duduk bersama kalau satu bilang A, satu bilang B? Ada kekuatan politik yang berusaha main-main memanfaatkan program itu. Oke. Nah, ini kan udah niat yang menyimpang nih. Iya. Itu yang membuat jadi problem di bawah sebenarnya. Kalau dia mau menjadi penyeimbang, lakukan sebagai penyeimbang. Seperti? Konstruktif. Oh, oke. Kritisinya konstruktif. Tapi setelah 1,5 ini berjalan dan kemudian PDI menyatakan bahwa dia sudah berada di pemerintahan, kalau masuk lagi dan kita terima, jadi lucu nih konstruksi demokrasi kita. Dua minggu saya berada di luar negeri, pulang-pulang tiba-tiba radar politik forum ini tiba-tiba mengerat. Apa itu? Tiba-tiba beberapa elit partai politik di koalisi menyatakan dan mengeluarkan pernyataan. Salah satunya dari Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji. Juga dari Wakil Ketua DPR, Pak Jasilul Fawait. DPR atau MPR ya? MPR. MPR. Oke. Adalah elit Partai PKB mengatakan dan mendesak PDI Perjuangan sebaiknya menjelaskan posisinya, apakah bersama dengan pemerintahan atau tidak. Tak ada yang namanya penyeimbang itu. Bagi forum ini yang memang mengkhususkan diri pada isu politik, naluri kami mengatakan pasti ada apa-apa. Dan kemudian kami melakukan berbagai pencarian informasi. Saya mendapatkan bahkan data dan informasi yang lebih detail dari itu. Tapi sebelum ke sana, kita berbicara tentang apa yang terjadi di ruang politik kita sebenarnya. Pertanyaan utamanya adalah, apakah kita membutuhkan posisi penyeimbang seperti yang sedang dinarasikan dan dimainkan oleh PDI Perjuangan? Dan bagaimana dengan partai-partai koalisi itu tadi? Maka saya mengundang dua orang teman-teman saya. Ada dari Partai Nasdem, Uni Irma. Salam. Udah lama kita nggak ketemu. Iya, Pak. Iya. Cuma lihat aja di TV kalau lagi marah aja. Ya, setidaknya saya sudah tidak ada di situ kalau lagi dimarahin gitu ya. Yang kedua, salah satu wakil ketua umum, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Bro, thank you ya. Sama-sama, Bang. Udah kesekian kalinya. Jumpa lagi ya di sini. Iya. Udah lama juga. Saya harus menghormati beberapa orang dan seperti Anda sekalian karena mau share informasi dengan kami. Saya kecewa kalau ada politisi yang menolak untuk berbicara atas alasan apapun, apalagi anggota DPR. Kami memilih kalian untuk berbicara. Kami pengen tahu nasib kami seperti apa, nasib bangsa ini seperti apa. Pada level yang paling rendah adalah apakah kalian layak untuk kami dengarkan. Kan kira-kira seperti itu. Dan Anda datang. Terima kasih untuk itu. Sama-sama. Kita langsung pada poinnya. Itu tadi pembukaannya. Saya ke Wakil Ketua Umum Partai Golkar dulu. Om Doli. Apa yang terjadi? Ya sebenarnya sih saya agak kurang tertarik ya bicara tentang partai tertentu gitu, PDIP gitu. Apalagi saya kan sekarang pimpinan Partai Golkar. Saya akan lebih senang diundang bicara tentang apa yang sedang kita kerjakan. Tapi sekjen Anda yang bicara, bro. Dan Iya. itu menurut saya itu adalah suara partai. Nah, jadi saya datang sini pertama karena diundang sama Bang Akbar Faisal. Yang kedua saya yakin Bang Akbar Faisal bukan bicara tentang soal mengupas soal PDIP-nya gitu ya. Tapi kita bicara tentang posisi partai-partai politik dalam konstelasi politik sekarang dan di parlemen. Oke. Ya. Yang kita harusnya harus bisa membaca secara luas bahwa apa sih yang diperankan oleh masing-masing partai politik. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya sekarang ya sudah jelas kan
kalau ada pertanyaan posisinya PDIP, menurut saya sih dia sudah menyatakan berkali-kali, mulai dari level ketua umumnya sampai semua partainya, bahkan di kongres mereka sudah menyatakan bahwa mereka berada di luar pemerintahan, gitu. Menurut saya sih clear. Di luar pemerintahan ya? Iya jelas itu. Bagaimana kami bisa memahami antara di luar pemerintahan dan sebagai partai penyeimbang? Kalau di luar pemerintahan itu dalam konteks demokrasi yang kita anut itu adalah oposisi total. Nah, kita ini kan sudah menjalankan sistem pemerintah kita, sistem pemerintahan yang presidensial, dan tidak ada oposisi. Iya. Secara formal, secara resmi gitu. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan sebuah demokrasi, memang harus ada check and balances. Nah, kalau kita punya pemahaman tentang kamar-kamar kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif ini kan sebetulnya check and balancesnya, gitu loh. Nah, jadi sebetulnya dan pada bagian itu PD Perjuangan menjalankan posisi oposisi ya. Kalau dalam konteks itu dia di luar, iya, di luar pemerintahan, dia nggak ikut. Nah, harusnya memang sikap PDIP itu clear saja. Nah, kalau di luar pemerintahan yang namanya check and balances itu, kalau ada kebijakan yang bagus didukung, kalau yang dianggap mereka dalam perspektif mereka tidak tepat, ya disuarakan tidak tepat, gitu loh. Nah, kata penyeimbang ini sebetulnya juga ini munculnya dulu waktu zaman Golkar juga nih. Tanjung ya. Pak Akbar Tanjung pada saat setelah Pilpres itu Golkar berkoalisi dengan PDIP waktu koalisi kebangsaan. Pak SBY yang menang ya. Nah, dibuat kemudian Golkar sebagai kekuatan penyeimbang. Tapi waktu itu kan kemudian ya lagi-lagi yang namanya presiden berkuasa tentu semuanya ingin stabil kan. Maka kemudian kekuatan-kekuatan yang besar dikonsolidasikan. Maka ada Munas pada saat itu, bergantilah ketua umum Golkarnya menjadi wakil presiden. Hilanglah itu istilah penyeimbang itu, gitu ya. Jadi muncul istilah penyeimbang, tapi waktu itu tidak sempat dijalankan. Bagaimana sih sebetulnya bentuk penyeimbang itu gitu? Yang ada adalah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, jadi sebenarnya antara partai yang ada di dalam sama yang di luar, saya kira posisinya sama sebagai sistem pemerintahan presidensial. Ya, kita memang berada dalam pemerintahan, tapi day to day politik, day to day penyelenggaraan pemerintahan, ya bentuk dukungannya sama-samanya sama gitu. Pada tataran argumentasi saya paham bro, kita belajar banyak soal itu lama sekali. Tapi saya mau bicara dalam konteks kekinian sebelum saya ke Uni ya. Lagi-lagi saya katakan sekjen Anda bersikap seperti itu, termasuk juga ketua Komisi 11 yang juga adalah pimpinan kalau nggak salah di Partai Golkar, Saudara Misbakun. Ada beberapa pernyataannya kita sebutkan di sini. Iya. Nah, maka kemudian saya mewakili pikiran publik bertanya, ada apakah gerangan? Sebab dalam beberapa narasi itu tampaknya kelihatan bahwa partai koalisi dalam ini yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo itu relatif semakin dekat dengan PDI Perjuangan. Terutama sekali kita lihat bagaimana komunikasi baik verbal maupun psikologis itu dengan Ibu Megawati. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi ketika pernyataan ini bersamaan dari berbagai partai, yang saya sampaikan tadi, Radar Forum ini mengatakan, ada apa nih? Kira-kira gitu. Makanya saya tanya, apa yang terjadi? Anda kan sebagai pimpinan nih, apalagi sekjen dikatakan, lagi-lagi secara organisasi, saya melihatnya bahwa ini pasti sikap Partai Golkar. Ya, kalau menurut saya kalau kita lihat pernyataan sekjen itu, pertama kita menghormati apa yang menjadi putusan setiap partai politik termasuk PDIP, yang kita sadar betul bahwa dia berada di luar pemerintahan. Pertanyaan sekjen itu kan apa yang mau diseimbangkan, itu yang jadi reaksi dari teman-teman PDIP kan sebetulnya gitu. Nah, jadi lagi-lagi saya katakan tadi, menurut saya sih mereka sudah katakan ya bahwa mereka berada di luar pemerintahan. Ya tegas saja, dan saya kira juga kalau sikap dari partai koalisi pemerintahan juga clear. Dia sekarang mereka sedang berada di luar, kita sekarang sedang berada di dalam.
kader-kader kita sekarang ada di pemerintahan berjalan dengan baik, ya Anda silakan aja kalau mau nih kita debat. Ya. Kan gitu ya. Apakah itu kemudian disebut sebagai kekuatan penyimbang? Ini nggak ada masalah juga. Nah, tapi kan begini juga, yang tadi kayak Abang sebutkan tadi misalnya. Apakah kemudian ketika misalnya hubungan antara Pak Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati baik, ya, ketemu segala macam itu yang disebutkan mengaburkan posisi mereka. Kalau menurut saya sih selama ini enggak. Ketemu aja, dan saya selalu kalau ditanya apa namanya makna pertemuan terakhir mereka ketemu 1 Juni ketika hari kesaktian Pancasila. Kan semua orang mendiskusikan tentang gestur keduanya ketemu. Saya bilang nggak ada soal. Itu seorang presiden bertemu dengan mantan presiden dalam konteks membangun narasi bahwa kita harus bersatu melawan apapun. Nah, dalam konteks bersatu itu ada posisi kita yang di luar, yang di dalam. Semuanya kan untuk Indonesia. Saya yakin itu juga teman-teman itu dia berada di luar itu. Semuanya konteksnya untuk kepentingan bangsa, negara, dan Indonesia. Jadi maksud saya ya udah mereka di luar ketemu yang namanya ya politik, ya kita ketemu aja. Kan kira-kira gitu. Elegan, Om Doli. Unik. Ya, saya kira sama seperti yang sampaikan Adinda Doli, bahwa Nasdem pun menghormati ya apapun yang menjadi keputusan partai politik masing-masing. Tetapi saya sebenarnya agak tergelitik juga ketika Doli misalnya bilang bahwa kita ini presidensial. Kalau menurut saya kita nggak presidensial dan juga bukan parlementer. Kenapa begitu? Karena keputusan untuk memberikan anggaran itu tetap masih ada di parlemen. Kalau presidensial kan nggak seperti itu kan. Nah, artinya kita ini kan banci nih, setengah presidensial, setengah parlementer. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam perspektif saya, yang namanya oposisi itu dia selalu berada di luar, melakukan kritisi kepada pemerintah secara clear gitu ya. Yang salah dia bilang salah ya, pokoknya yang bagus pun dia salahin juga misalnya seperti itu. Tapi dalam perspektif yang lain yang disebut dengan penyeimbang, dia melakukan kritisi tapi sekaligus juga memberikan solusi kepada pemerintah gitu. Nah, dalam hal ini kan kita harusnya tahu dari sikap, gestur, dan apa yang dilakukan semua partai-partai yang ada di parlemen kepada pemerintah seperti apa. Saya nggak ingin menghakimi satu partai politik misalnya. Saya nggak ingin bicara seperti itu. Karena Nasdem sudah mencontohkan. Nasdem masuk ke parlemen, masuk ke kabinet, tapi Nasdem nggak mau ikut di kabinet. Artinya tidak menempatkan menteri di kabinet. Tapi menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, oleh karena itu kami di DPR diinstruksikan untuk membackup pemerintah. Kalau bagus, support habis. Kalau kurang bagus, berikan solusi. Mengkritisi secara konstruktif. Menurut Uni itu yang bagus sekarang ini apa? Yang tidak bagus, yang perlu dikritisi itu apa? Ya, kalau saya pribadi sih satu kata dan perbuatan aja ya. Ya kalau A bilang A, kalau B bilang B. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi memang saya tidak sama dengan apa yang disampaikan Sahroni gitu ya. Karena Roni bilang apa sih? Kalau di situ Roni bilang gentle saja di dalam atau di luar kan seperti itu. Nah, sementara saya pribadi saya pribadi tidak mengatakan itu. Saya mengatakan setiap partai politik berhak memposisikan dirinya di dalam pemerintahan. Mau jadi oposan atau mau jadi penyeimbang, saya kira itu masing-masing partai berhak melakukan itu. Itu benar, tapi kan Roni kan mengatakan itu. Kritisi saya tadi, kalau penyeimbang harusnya begini gitu loh. Ya, harusnya mengkritisi dan memberikan solusi. Nah, kalau dia oposan, ya kritisi habis. Jadi betul-betul check and balance itu betul-betul dipahami secara aktual gitu, Pak. Jadi ya kalau memang ada hal yang tidak sepaham dengan mereka, ya mereka katakan kami nggak setuju dengan ini. Nah, kalau dia penyeimbang, kami nggak setuju dengan ini, harusnya begini, kasih solusi. Itu penyeimbang. Jadi secara definisi saja sebetulnya sudah bisa kok dijawab
bahwa setiap partai politik yang hari ini ada di pemerintahan itu masyarakat yang cerdas sudah bisa lihat siapa yang sebetulnya memang benar-benar oposan, siapa yang bukan. Siapa yang penyeimbang, siapa yang bukan. Sebenarnya ada banyak catatan yang bisa kita pakai ya. Ya. Kata oposisi misalnya, kadang-kadang diterjemahkan dengan cara yang terlalu sederhana sih sebenarnya. Ya. Iya, betul. Bagi saya sebenarnya kritik itu bukan berarti mencederai. Ya. Oposisi dan melakukan kritiknya itu bukan mencederai. Ya. Selalu saya gunakan kata itu adalah cara melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Rendra mengatakan begini, sekali-sekali keluarlah dari rumahmu untuk melihat rumahmu secara utuh. Kalau atau mungkin saja ada lubang atau sedikit cuil dari luar, hanya bisa dilihat dari luar, tidak bisa dari dalam. Itu adalah oposisi. Dan kalau kemudian oposisi hanya terus-menerus mencecar atau mengkritisi, itu juga bukan sesuatu yang salah sih sebenarnya menurut saya. Karena dari cara pandang itu dan nantinya maka si pemerintah akan melihat, oh ya ini harus diperbaiki. Mungkin saja barangkali cara kita untuk memahami itu yang keliru ya. Nah maka kenapa sampai ini penting kita bicarakan teman-teman sekalian, agar kemudian ini kan forum ini untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Maka yang you katakan tadi, Dol, itu udah benar bro. Maksud saya adalah bersikap saja, ya kan? Nah itu maksud saya tadi Bang, kenapa saya juga mengupas soal kamar-kamar kekuasaan itu. Sebenarnya kan setiap partai politik dimanapun dia berada, di luar atau dalam pemerintahan, itu nggak boleh tidak boleh jauh dari kritik. Makanya ada kritik dan autokritik kan. Teman-teman di luar kritik kepada kita, tapi yang di dalam kita juga punya mekanisme autokritik juga. Jadi artinya selama tadi niat kita itu baik untuk kepentingan yang lebih besar, kemaslahatan segala macam gitu, kita kan artinya mendukungnya dalam posisi yang berbeda, dalam perspektif yang berbeda. Teman-teman PDIP mendukung di sana, itu yang saya katakan. Sekalipun ada partai politik yang mengambil posisi di luar pemerintahan, itu sama mulianya dengan teman-teman yang ada di parlemen. Selama tadi niatnya benar, ya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Nah, tinggal kan caranya nih, cara komunikasi antara yang mengkritik dengan mengotokritik beda. Misalnya kami di mana di dalam koalisi, kita melihat ada program yang kira-kira ini kalau diterusin mungkin lebih besar mudaratnya misalnya. Nah kita nggak keluar, nggak bicara tentang pemerintah ini gini. Ya kita sampaikan di dalam. Secara internal. Bagi koalisi. Okay. Gitu loh, iya kan? Nah bahwa kemudian, di dalam itu juga bisa tertutup, bisa juga terbuka di DPR. Loh tadi kayak abang bilang, tugas DPR itu bicara, de parler. Jadi dia mau dari partai manapun, yang di luar di pemerintah mau dalam pemerintahan, dia harus bicara tentang realitas yang dihadapi apa. Apakah realitas itu buruk atau baik, dia harus sampaikan loh. Nah cuman cara komunikasi yang berbeda antara yang di luar sama yang di dalam. Gitu. Nah jadi sekali lagi, kalau teman-teman, jadi ya saya menyambung tadi apa yang disampaikan teman-teman itu ya. Jadi memang nggak usah ragu-ragu juga teman-teman PDIP itu. Ya, kalau memang sudah menyatakan, apalagi sudah sampai kongresnya menyatakan di luar pemerintahan, ya bersikaplah seperti itu. Toh saya bilang juga sama mulianya, dan teman-teman koalisi juga nggak usah ragu-ragu jangan melihat posisi mereka di luar sekarang. Nggak usah kita nah bahwa kemudian ada pembicaraan di level elit antara ini sama itu segala macam itu kan, ya itu wajah kebangsaan kita saja, gitu ya. Nah jadi dan menurut saya memang harus ada yang kayak begitu menurut saya tiap periode. Supaya memang kalau kita mengatakan negara kita adalah negara yang demokratis, itulah keindahan demokrasi, ada yang di dalam ada yang di luar. Ini kira-kira gitu. Saya mau nyambung dengan Uni nih. Ini aku tuh selalu suka pernyataannya Uni satu. Ini sahabatku ini Irma Caniago ini kadang-kadang mengagetkan saya kalau bicara itu. Pernah pada sebuah acara mengatakan gini, PDIP itu sangat bagus kalau oposisi. Aku masih ingat itu. Ingat gak itu? Iya. Ada itu, viral itu. Tapi tidak bagus kalau di pemerintahan.
Bisa nggak dijelaskan? Jangan Itu gua nggak ikut. Pak. Oh iya, saya mencoba untuk namanya itu bertanya, kebetulan orangnya datang gitu kan. Karena ternyata apalagi disampainya Mas Hasto di acara itu. Ya kita kan namanya sesama teman gitu ya, ingin menyampaikan bahwa ya saya mengapresiasi kalau PDIP itu memang partai besar ya, partai besar yang menurut saya juga aset bangsa. Nah, nggak salah juga kemudian misalnya orang berharap banyak dari PDIP terhadap bagaimana pemerintahan ini dikelola, Oke. kan seperti itu. Nah, saya selalu memang betulan saya selalu ngomong bahwa pemerintah yang terlalu absolut pasti diktator. Itu saya selalu ngomong begitu. Oke. Ya. Dan menurut saya kalimat yang saya ucapkan itu bukan suatu Nggak salah. bukan kalimat yang haram, bukan Aman, kalimat aman. yang salah. Semua buku ini berbicara seperti itu, udah aman itu. Ya, itu. Jadi memang harus ada check and balance. Oke. Tetapi seperti Doli bilang tadi, kami melakukan check and balance di dalam Nasdem ya, konstruktif secara konstruktif. Ya. Kita mengkritisi dan memberikan solusi. Kita juga menyampaikan pikiran-pikiran besar kita kepada pemerintah. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh semua pihak hari ini menurut saya dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ya, baik di dunia maupun di Indonesia, harusnya semua tokoh ini mengambil peran. Saya nggak bantah itu nih. Saya udah lihat lah itu. Udah jangan ragu-ragu ngomong di sini dong. Kelihatan banget beda seperti biasa aja gitu. Gini lah maksud saya ya. Udahlah kita clearkan saja ya bahwa saya mengkritisi pemerintah. Kebetulan saya masih punya teman-teman lah. Ya. Saya menganggap ya apakah mereka masih menganggap saya teman atau tidak ya terserah lah gitu. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya begini. Ada banyak yang dilakukan pemerintahan ini yang belum tersosialisasi dan tersampaikan dengan baik. Banyak orang yang mengatakan begini, Pak Akbar, Anda setuju atau tidak MBG? Saya setuju. Clear loh forum ini saya mengatakan. Apa logikanya? Mohon izin ya mengambil waktu karena kelihatannya Anda dua-duanya agak menahan diri juga bicaranya di sini. Sebagai anak orang miskin di kampung kami, kita kan nggak kenal, saya nggak ngerti. Kalian orang kaya barangkali. Kita nggak ngerti yang namanya makan breakfast itu loh. Nggak ada itu. Saya di kampung nih, bersekolah. Saya sampai sekarang juga saya nggak sarapan saya. Sama kita Dari kecil nggak pada sarapan. Pergi sekolah itu melewati kebun. Kalau hujan ngambil pelepah pisang itu adalah payung kami. Apa breakfastnya? Di pelepah pisang pohon yang ngambil tadi itu apabila ada yang matang 1 atau 2 biji kita ambil dan kita makan. Itulah breakfast kami. Diterjemahkan pada wilayah yang paling mikro. Kenapa sampai saya setuju? Karena ada masih banyak anak-anak kecil yang butuh itu. Para pengkritik ini juga tidak salah, tapi mungkin karena tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Berapa jumlah orang yang harusnya mendapat itu? Lawang kita sudah punya satu data Indonesia kok. Ada BPS kok, ada Bappenas kok. Kenapa tidak bersuara seperti ini? Bahwa kemudian ternyata dalam pelaksanaannya ada luka dan ternyata sudah terjadi. Saya pernah sampaikan hal ini kepada Kang Dadan kok. Kenapa tidak ada komunikasi yang baik? Kedua, koperasi. Saya ini besar di dekat koperasi. Rumah saya berdekatan dengan koperasi. Kami hidup dari situ, utang segala macam. Kenapa sekarang menjadi bermasalah? Saya nggak ngerti. Apa namanya itu perencanaannya seperti apa? Belum soal regulasi. Karena saya dengar otoritasnya sepenuhnya tidak di tangan Kementerian Koperasi. Ada Agrinas di situ. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Belum lagi sekolah rakyat. Orang-orang miskin di daerah itu ditampung di sekolah. Ini kan idenya Pak Prabowo. 1 kabupaten 1 sekolah rakyat. Apa yang salah dengan ini? Tetapi pelaksanaannya. Nah, pada bagian ini, sejujurnya teman-teman sekalian, saya sedang mengecek pada kalian. Ada juga keraguan bahasa daripada para partai-partai koalisi ini untuk membahasakan itu. Tampaknya agak gampang juga melihat sergapan dari pihak oposisi di luar. Apa yang terjadi? Saya boleh nanggapin tadi program itu Bang ya? Boleh. Pertama dari situ ya. Saya begini, ini kan semua program-program sekarang yang dalam tanda petik dipersoalkan orang sekarang ini. Itu kan memang ide dasarnya dari Bapak Presiden kita. Iya. Yang menurut saya beliau adalah salah satu presiden yang memang jadi presiden itu selain punya keinginan, merasa punya kemampuan, punya konsep.
Ini presiden tukang baca ini. Dan menulis juga gitu. Iya, meskipun tidak 50 buku sehari lah kira-kira gitu ya. Betul, ya. Saya nggak tahu juga ada nggak ya politisi yang 50 buku sehari. Hah? Ya, abang menurut Sabusis presiden yang baru, Bang Said gitu. Oke. Nah, jadi dan dia clear, mazhabnya clear. Yang bahaya itu kan orang nggak punya mazhab, nggak punya ini. Dia mau mengatakan bahwa baca buku, dia mau menjalankan negara ini tahu tujuannya apa dengan cara sosialisme. Makanya programnya semua pro rakyat. Kasih makan gratis rakyat, sekolah rakyat, koperasi yang memang jadi sokoguru ekonomi. Itu clear sebenarnya. Jadi niatnya baik. Maka saya udah bilang begini, kalau ada problem di lapangan, satu memang mungkin pertama ini kan baru pertama. Ya, baru 1,5 tahun. Tata kelolanya mungkin belum ajak. Tapi yang tambah membuat menyimpang itu apa? Niat baiknya Pak Presiden itu nggak diterusin dengan niat baik pelaksana yang lain. Itu yang saya maksud. Kenapa kemudian tidak bulat bahasa itu dari koalisi itu tadi? Tak ada semacam keraguan dan kegamangan. Kalau kami clear, Bang. Clear ya? Clear ya? Clear, dukung. Ya, salah satu yang dan bisa dilihat bahwa ya orang tanya, kenapa Golkar nggak ada disebut sebagai partai yang kena terindikasi mengurusi MBG itu. Padahal Golkar berada nomor 1 di dalam. Ya kita bukan soal kita terlibat teknis atau tidak. Kita clear dukung program apa saja yang dibuat oleh Pak Presiden, siapapun yang mengerjakannya. Gitu loh. Saya nyambung. Nah, bentar Kak. Jadi terus kemudian ini jadi kakak intro karena nyangkut itu kan kita. Ya, kakak nanti. Kakak tahu nanti pasti akan marah-marah lagi. Ya kan? Kita pancing dikit aja. Program-program besar tadi itu gimana? Nah, jadi yang bias itu adalah, jadi kalau terjadi misalnya pembiasan itu, karena ada orang niat yang ngambil keuntungan secara personal dengan program itu. Ada kekuatan politik yang berusaha main-main memanfaatkan program itu. Nah ini kan dah niat yang menyimpang nih. Itu yang membuat jadi problem di bawah sebenarnya. Jadi artinya nggak linear niat baik dan cita-citanya Pak Presiden kita itu dengan niat baik yang dikerjakan oleh orang-orang di bawahnya itu. Loh bro, jadi sampai saya sampaikan tadi, saya bahkan berkali-kali protes, gitu ya. Ada satu jawaban dari pihak pemerintah yang saya anggap masuk akal dari Wakil Menteri Pertanian, Mas Sudaryono gitu ya. Yang mengatakan gini, sebenarnya tidak seheboh itu. Kira-kira sederhananya adalah ada dana sekitar 300 triliun yang berasal dari apa istilahnya? Efisiensi. Harus diakui pemerintahan, sistem manajemen keuangan kita selama ini itu tidak efisien. Ya kan? Saya pernah di Komisi 2 gitu. Bagaimana yang namanya dana desa? Masih punya daftar saya, terutama di Dapilsa di Sulawesi Selatan, kepala desa yang memainkan itu segala macam. Belum lagi yang lain gitu ya. Nah katanya Mas Sudar dikumpulkan itu. Nah ketika ada programnya presiden yang ngambil dari situ. Sesederhana itu logikanya dan itu masuk akal. Tetapi itu tidak saya dapatkan secara utuh jawaban dari koalisi. Makanya sebelum ke Uni ini ada satu lagi, mumpung saya ingat. Program Pak Presiden untuk satu pintu ekspor untuk batubara sawit dan nikel. Tidak cukup banyak penjelasan kepada kita betapa dahsyatnya program ini. Bayangin aja, hanya butuh waktu 1 minggu setelah program ini Singapura empot-empotan tuh. Karena tradernya kan di sana. Yang kita butuhkan itu informasi adalah bagaimana program hebat ini itu membuat ekonomi kita memang kelihatannya tiba-tiba jadi mengerut sedikit. Karena kenapa? Ada kontraksi ya. Karena kenapa? Ada sistem yang diubah di mana negara diperlakukan secara benar. Kan selama ini Uni kan yang kita protes itu, termasuk saya ketika saya masih di DPR bersama kalian, adalah benar nggak pajak dari pengerukan sumber daya alam itu betul-betul masuk ke negara? Tidak hanya 3%. Bagaimana dengan harganya? Dahsyat kan program ini, belum apa-apa Singapura sudah empot-empotan tuh. Kita tunggu penjelasan itu. Nah, saya kembali pada koalisi ini meskipun tidak ada menterinya di kementerian Nasdem ini, bekas partai saya Uni. Apa yang Anda ingin sampaikan? Iya, tadi kita menyinggung masalah MBG. Kami di Komisi 9
dari Nasdem juga menyampaikan bahwa kita mendukung penuh program ini. Oke. Tetapi saya berkali-kali menyampaikan di RDP bahwa ada satu hal yang harus diperbaiki, yaitu tata kelola, tata kelolanya. Nah, yang kedua, ini karena ini program eksklusifnya presiden gitu ya, memang seharusnya ada orang yang mengontrol juga di luar gitu. Dan itu nggak haram hukumnya. Ya jangan partai lah ya, akademisi nih harusnya bicara. Nah, bayangkan itu Kakak Akbar, percepatan pembangunan SPPG tidak berbanding lurus dengan bagaimana mereka melakukan kontrol. Itu yang sangat salah, yang sangat yang menjadikan masalah hari ini. Jadi kecepatan membangun SPPG tidak berbanding lurus dengan kecepatan mereka menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena akhirnya demi membangun 27.000 SPPG tersebut, jadi dapur-dapur yang nggak karuan juga bisa masuk untuk mencapai itu. Nah, itu yang salah. Maka kemudian kami di Komisi 9 menyampaikan kepada pemerintah melalui BGN bahwa ini nggak boleh seperti ini, gitu, nggak boleh seperti ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya menyampaikan kepada pemerintah melalui BGN, ya kan BGN Pak mitra kami, bahwa ini bahaya gitu loh, ini berbahaya. Ternyata terjadi benar. Bahaya. Oke. Nah, ini yang kemudian menjadi satu masalah besar hari ini, ya, sehingga program yang bagus ini kemudian menjadi tidak bagus di mata masyarakat. Padahal yang namanya di dapil saya itu anak-anak bawa Tupperware. Kasihan ya. Bawa Tupperware untuk dibawa pulang. Saya ada videonya. Oke. Gitu. Bahkan saya menyampaikan kepada pemerintah melalui sosialisasi makan bergizi gratis ini, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini memang bukan makan kenyang. Jangan harapkan untuk kenyang. Tapi makanan bergizi agar kualitas IQ-nya bertambah. Kemudian ketahanan tubuhnya meningkat, kan itu yang diinginkan presiden. Artinya tujuannya sebenarnya bagus sekali. Bagus. Dan saya sudah sampaikan tadi, saya hanya menyayangkan saja kenapa ketika saya masih SD juga nggak ada yang seperti ini, karena benar-benar saya lapar dulu ketika ada gitu kan. Nah, oke. Kita sudah ketemu pada beberapa konklusi nih, beberapa problem nih, bahwa ada program yang hebat, ada program yang luar biasa. Merancang ulang, bahasa saya sedikit agak gagal lah, meredesain kembali model pembangunan kita, tapi kemudian tidak tersampaikan dengan baik. Oke, satu hal. Yang kedua adalah program-program itu, nah ini yang paling penting. Perancangan ulang itu menyentuh beberapa tangan yang sudah terlalu kuat. Orang menyebutnya oligarki, orang menyebutnya konglomerasi, perancang ulang. Memang menjadi masalah ketika tidak diterjemahkan dengan baik. Misal gini ya, bahwa ada menteri yang mengatakan begini, ketika Koperasi Merah Putih telah berdiri nantinya, maka apa itu namanya, pusat-pusat belanja kecil itu, Alfamart segala macam itu harus tutup. Itu bukan bahasa yang baik bagi sebuah bangsa di mana bangsa ini milik kita bersama. Di formulasinya yang harusnya berbeda. Saya berbeda di situ. Tetapi kembali lagi, ini kan soal programnya pemerintahan Pak Prabowo dan bagaimana posisi politiknya, terutama dengan penyikapan PD Perjuangan gitu ya. Saya kembalikan bahwa ini kita sudah ketemu nih. Nah, sekarang kembali ke laptop. Kita tahu bahwa ada program besar, ada banyak kendala di dalamnya, baru 1,5 tahun, ada penyikapan yang elegan di antara kalian di sana. Tapi kembali lagi, kira-kira pemerintahan ini, Om Doli, seperti tuntutan sekjen Anda dan ketua Komisi 11 Anda itu, Om Misbakun itu, mungkin lebih baik seperti itu ya. Jelas posisinya, karena kan kritik dan masukan itu kan bukan haram dalam sebuah konteks demokrasi. Maksud biasa saja. Kecuali kalau disampaikan dengan kasar, ada seorang anak muda yang tampaknya mengambil perhatian besar ini. Kami sudah memutuskan tidak mengundang di sini karena kami pernah undang tapi banyak permintaannya, kami tidak mengundang lagi, saya tidak perlu sebut namanya. Yang saya sedih, anak saya seusia dengan dia juga, tapi anak saya tidak pernah bisa bicara seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi. Bagaimana Om Doli? Iya, yang penting kan disampaikan dengan jadi tidak ada kebencian di dalam kita menyampaikan kritik, mengkoreksi dan segala macam. Itu yang saya kira
catatan pertama. Nah yang kedua, ini sekarang kita analisis menarik juga nih kalau misalnya Abang mau dalamin lagi soal posisi PDIP ini. Oke, teman-teman itu berada di luar pemerintahan. Oke. Dan jangan lupa loh, sekarang DPR itu pemenangnya adalah PDIP. PD Perjuangan gitu ya. Ketua DPR-nya Ya. PDIP, Oke. gitu loh. Nah, saya juga sering bertanya, ini Ibu Ketua kita selama ini kok jarang kelihatan, Oke. ya kan? Ini kan yang banyak, ini kan wakil-wakilnya nih, yang aktif segala macam. Nah, apa itu dalam bagian posisi yang mana sebenarnya? Posisi membiarkan berada di luar pemerintahan sehingga memang pimpinan parlemen pun itu dibiarkan misalnya gitu kan, atau kemudian itu menandakan bagian yang tadi itu nggak tegas itu, diamnya atau tidak saya mengatakan ya dibilang tidak aktif ada gitu ya, tapi gitu ya kan, tapi yang sering berkomunikasi kemana-mana kan wakil-wakilnya aja nih. Nah itu menurut saya harus dipertegas itu. Iya kan, posisi PDIP yang seperti itu simbolnya kan, simbol PDIP itu kan sekarang ada di parlemen karena dia pemenang pemilu, gitu ya. Jadi atau diamnya ketua DPR itu adalah itu dalam posisi yang memang menegaskan berada di luar pemerintahan, atau kemudian itu bisa dikategorikan menjadi bagian yang tadi membiaskan. kesimpulan awalnya Om Doli apa? Lah kita nggak usah simpulkan. Sekarang tegaskan aja PDIP. Kalau misalnya dia berada penuhan, fungsikan juga di DPR itu sebagai kelompok yang kritis tadi itu, Ya. gitu loh, ya kan? Sehingga tidak dia ada tafsir tadi kalau kata Roni bilang kan gentleman lah apa kan gitu loh gitu. Nah itu yang menurut saya. Jadi dengan peran itu nanti menurut saya bisa kelihatan itu sebetulnya PDIP itu memerankan secara tegas posisinya sebagai partai di luar pemerintah. Satu pertanyaan bagian ini Om. Menurut Anda sebenarnya apa pertimbangan PDI Perjuangan mengambil formulasi politik seperti ini, seperti yang kita bahas? Yang formasi yang di mana nih? Ya, bahwa oposisi tetapi sifatnya lebih menggunakan kata penyeimbang tadi itu. Dengan berbagai varian-varian argumen dan informasi yang kita perdebatkan tadi itu, menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya? Nah, sebetulnya antara di luar pemerintahan dengan penyeimbang itu satu kesatuan. Iya, ya kan? Jadi artinya ya dia memang harus menyeimbangkan dengan cara apa tadi ya? Tadi dia sampaikan kalau misalnya ada program yang dia tidak setuju, dia kasih alternatifnya apa, gitu ya? Saya perjelas, tampaknya saya tidak bisa juga membiarkan menunggu teman-teman berbicara apa adanya ya. Saya tak naikkan levelnya dikit lah. Udah apa adanya tadi. Wah, ada apa lagi? Gini loh, ada beberapa indikasi laporan intelijen juga mengatakan bahwa kenapa sampai ada penyikapan dari kalian para partai-partai tiba-tiba suaranya satu itu, bahwa PDI Perjuangan memainkan dua kaki. Di satu sisi pengen berteman dengan pemerintahan, entah alasan apa, tapi di sisi lain juga sergapannya juga keras, bahkan pada ruang yang lebih luas. Salah satunya saya sudah konfirmasi nih ke sini bahwa seorang tokoh PD Perjuangan, sahabat saya, mantan Menteri Sekretaris Kabinet, mantan Gubernur Lemhanas, dituding sebagai orang yang merancang demo mahasiswa kemarin, terutama di sekitar Bundaran HI itu. Dia ditemukan berada di situ. Saya sudah tanya, ada videonya. Saya itu agak bingung. Katanya Anda yang menggerakkan demo yang kemarin yang kemudian viral itu. Ceritanya gimana sih? Saya hari itu sedang makan siang Ini tuh. di restoran Kaum, Jalan Mokhtar Kusuma Atmaja, ya dekat tempat demo. Waktu itu kami lagi ada ngobrol dengan teman-teman dari kedutaan Belanda lah. Nah, lalu setelah makan itu dari arah Sudirman, Tamrin, Bundaran HI rame suara klakson. Ya sudah, saya tertarik, lalu jalanlah saya ke situ. Lalu melihat bahwa ternyata ada demo, ya, dan demonya untuk saya satu
isunya memang aktual dan dilakukan secara simpatik. Ya, jadi ada spanduk-spanduk gitu bilang, jika Anda tidak setuju ini bunyikan klakson. Nah, mobil-mobil kemudian bunyikan. Nah, terus saya heran kenapa mahasiswa-mahasiswa itu tembus sampai mendekati Bundaran HI. Ya sudah, saya jalan aja ngecek. Saya jalan saja ngecek, ada 2 teman dari Lab 45 yang ngikutin saya, terus saya bilang, ya udah fotoin lah. Nah, terus karena ada jaket kuning, adik-adik saya kan, dan saya duduk ngobrol dengan mereka. Udah, saya pulang. Saya pulang, beberapa hari kemudian saya ternyata yang menggerakkan mereka. Sementara saya ke sana karena saya tergerak untuk mendatangi. Jadi sebetulnya mereka yang menggerakkan saya untuk Lebih jauh dari itu Om Doli, Uni, Irma mengatakan ada beberapa informasi lain yang lebih serem lagi dari itu. Macam-macam lah arahnya, termasuk bagaimana rencana pembahasan APBN di DPR dan segala macam. Saya tidak bisa lebih jauh dari itu dan apa arahnya, tetapi kira-kira itu. Maka kemudian beberapa elit di sekitar Anda mengatakan gini, ini apa sih maunya nih? Teman atau bukan gitu kan? Menurut saya wajar juga sih pertanyaan itu kan. Jangan sampai salah bersikap. Sebelum saya ke Uni dulu, apa Om Doli? Ya abang juga nanyanya agak setengah-setengah nanyanya ini. Karena tidak ada yang lebih detail dari itu. Ya. Nggak, ya menurut saya begini ya. Kalau memang mereka katakan tidak setuju dengan situasi sekarang, dan kemudian ada beberapa program yang mereka juga menyatakan tidak setuju juga, dan itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh publik sekarang, adik-adik mahasiswa, ya menurut saya nggak ada masalah juga itu, ya kan pandangannya. Nah yang nggak boleh itu adalah ini harus atau pandangan publik itu kemudian dalam tanda petik ditunggangi secara politik untuk tujuan yang pada akhirnya bisa mengganggu atau meninterupsi jalannya pemerintahan ini. Nah, itu yang nggak boleh, gitu loh. Udahlah, kita ini kan negara udah 80 tahun, kita membutuhkan konsolidasi yang lebih kuat lagi untuk bisa loncat menjadi negara yang lebih maju gitu. Jangan kita ganggu dengan hal-hal yang selama masih bisa kita diskusikan, bisa kita dialogkan gitu ya. Ya ayolah kayak gitu. Ya, itu yang nah itu saya nggak tahu ya kalau kemudian kita harus cross check tadi informasi-informasi itu. Tapi saya nggak setuju. Sampai batas tertentu ada pandangan yang sama antara teman-teman partai politik yang sekarang mengatakan di luar pemerintahan dengan apa yang berkembang aspirasi masyarakat, kan adik-adik itu, ya nggak ada masalah juga menurut saya. Tapi kalau lebih dari itu, ya tanpa kita bicarakan tentang, karena kita sama-sama juga berada di parlemen misalnya ya, apalagi tadi mau mengganggu, abang udah terucap nih, ini APBN gitu, lah itu kan yang rugi rakyat juga. Kalau kemudian, jadi artinya apa yang diperjuangkan sebenarnya atas nama rakyat, kemudian pada akhirnya merugikan rakyat, nah itu yang nggak boleh menurut saya. Saya kira sikap kami kayak gitu, clear ya. Ini Ya sama seperti yang disampaikan Doli, harus ada kejelasan sikap juga supaya harus ada penjelasan hitam dan putih, Bar. Ya, jadi jangan di satu sisi bicara penyeimbang, di sisi lain sikapnya oposan begitu ya. Walaupun itu juga nggak haram, nggak haram kalau itu diambil oleh semua partai politik loh. Ya. Itu kan akarnya di situ. Tetapi menurut saya hari ini, mohon maaf bener ya, dengan situasi ekonomi yang dunia yang seperti ini ya, kemudian Indonesia juga kondisi fiskalnya juga sempit gitu. Kenapa sih nggak menjadi negarawan gitu? Seperti apa? Ya untuk duduk bersama. Kan sudah. Bagaimana duduk bersama kalau satu bilang A, satu bilang B? Yang mana A, yang mana B, Uni? Mohon izin saya bertanya lebih detail nih. Ya. Sekarang saya ingin tegaskan sekali lagi. Ya. Saya sudah jelas tadi, Bar. Kalau dia mengaku oposan, kan saya udah bilang, jadilah check and balance yang kuat, tegas. Saya bisa jawab itu. Penyikapan setidaknya ya, dari Sitorus dengan Adian, terutama di parlemen, clear soal itu. Kalau dia mau menjadi penyeimbang, lakukan sebagai penyeimbang. Seperti?
konstruktif. Oh, oke. Kritisinya konstruktif, solutif. Jadi nggak ambigu juga Oke. gitu. Kan itu yang diminta sebetulnya. Nah, sekarang terserah dari sikap partai tersebut mau menampilkan seperti apa. Karena masyarakat sekarang juga nggak bodoh gitu, bisa melihat dengan jelas lah hitam dan putihnya. Tapi kan itu juga hak mereka yang harus juga kita hormati. Hak mereka adalah satu hal. Tapi kami para kambing-kambing bernama rakyat ini juga membutuhkan sebuah kejelasan formulasi. Setidaknya berikan kami bacaan yang bisa lebih teridentifikasi. Sebenarnya kalian ini merancang kami, masa depan kami seperti apa. Itu sebenarnya tujuan besarnya. Jangan anggap Uni bahwa kalian di sana boleh melakukan saja dan kami harus ikut saja. Enggak dong. Setidaknya forum ini menuntut sebuah penjelasan. Agar kemudian dengan forum saya yang ya baru sekitar hampir 2 juta penonton ini, bisa saya sampaikan begini loh cara berpikir Enggak, politik. seharusnya Akbar, Anda panggil Deddy Sitorus ke sini. Bisa kita lihat, bisa kita minta jawaban dari mereka sendirilah. Kalau kami, saya dan Doli dari Nasdem dan Golkar tentu nggak bisa juga mencampuri urusan partai lain. Mau bersikap seperti apa mereka, itu hak mereka. Dan kami menghormati itu. Nah, sekarang mereka yang harusnya menjawab apa yang dipertanyakan publik. Kan Akbar kan publik nih. Nah, kalau Akbar menanyakan itu, tanyakan kepada mereka yang memang punya sikap beda. Tanyakan apa sebenarnya sikapnya sih terhadap koalisi kita yang besar ini. Penyimbang tuh seperti apa sih? Surat kita mengundang itu sudah sampai ya? Oke, belum ada jawabannya. Oke. Ya, itu intinya, Bar. Jadi nggak bisa juga kami yang di luar partai tersebut memberikan memberikan penjelasan tentang partai itu harus begini, harus begitu, nggak bisa juga. Karena itu hak mereka. Oke, itu satu hal ya. Maka kemudian kita menuju ke akhir-akhir ini. Ya. Lagi-lagi supaya lebih clear kita punya diskusi, maka kemudian saya mau bertanya pada sesuatu yang mungkin agak telanjang ya. Katakanlah gini, teman-teman di koalisi pemerintahan, Ya. apakah merasa perlu PD Perjuangan masuk memperkuat koalisi atau gimana supaya kemudian lebih clear pemerintahan ini, karena selama ini kan wajah oposisi atau apapun penamaannya itu kan diwakili oleh PD Perjuangan ya, setidaknya pada fase pertama pemerintahan Pak Prabowo ini. Teman-teman membutuhkan PD Perjuangan atau tidak? Tadi saya mau bicara mulai dari Abang sampaikan bagus. Apa sih sebetulnya rancangan pemerintah dan teman-teman DPR yang harus diketahui oleh publik, oleh rakyat gitu. Tadi saya udah jelasin sebetulnya. Ini kan pemerintah ini adalah penerjemahan dari visi, misi, dan janji politik yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Itulah rancangannya. Asta Cita dan segala macam itu. Itu udah kami sampaikan. Semenjak dimulainya kampanye Capres dan Cawapres. Oke. Dan itu diterima oleh, mungkin soalnya MBG nih misalnya. Saya yakin bahwa salah satu kenapa rakyat ini memilih mayoritas kepada Pak Prabowo, mungkin ada kontribusi bahwa Pak Prabowo menyampaikan akan ada program MBG. Itu bagian dari rancangan itu. Nah, tugas teman-teman yang tidak berada dalam koalisi ini adalah sama juga dengan dulu, misalnya teman-teman PDP 10 tahun kan punya rancangan sendiri juga. Tapi ada teman-teman partai politik yang di luar itu yang menghormati rancangan itu, dan cara menghormatinya adalah bagaimana rancangan itu menjadi rancangan kita bersama untuk kepentingan rakyat Indonesia, kita koreksi itu untuk sampai. Nah, kami berharap juga begitu. Teman-teman ini hormati rancangan ini, beri kesempatan dengan periode yang menjadi konsensus kita 5 tahun untuk menjalankan rancangan ini. Kami mohon dengan teman-teman di penyimbang itu, sikap di luar pemerintahan penyimbang itu adalah kalau dalam rangka membangun rancangan ini ada kesalahan atau keluar katakanlah dari batu batanya Ya. taruh kayak gini. Nah, teman-teman kasih tahu, itu batu bata agak miring nih. kayak miring tuh. Kalau nggak roboh nih. Itu sebetulnya fungsi dari ini. Nah, kalau pertanyaan tadi Abang, tentu seorang presiden, di sebuah pemerintahan ingin membangun stabilitas dalam menjalankan rancangan tadi itu. Ya kan? Jadi nggak ada salah juga kalau orang bilang semua mau dimasukkan dalam parlemen. Apalagi tadi saya buka misalnya dengan sistem presidensial kita, parlemen itu lah check and balances. Mau ada di dalam, di luar isinya dalam pemerintahan gitu. Nah, maka kemudian dulu mungkin saya nggak ada persoalan
saya waktu itu pernah ditanya, bagaimana sikap Partai Golkar kalau misalnya PDIP mau masuk dalam koalisi pemerintahan? Saya bilang nggak ada masalah. Itu tergantung sikap dari partai politik masing-masing yang kita hormati dan tergantung Pak Prabowo dan kesepakatan koalisi pemerintahan. Tapi setelah 1,5 ini berjalan dan kemudian PDI menyatakan bahwa dia sudah berada di pemerintahan, kalau masuk lagi dan kita terima, jadi lucu nih konstruksi demokrasi kita, gitu ya. Nanti bisa jadi orang bilang begini, oh ternyata ini kita menjaga kehormatan teman-teman ya. Dol, sorry. Waktu kita mepet, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksudnya apa tadi? Ya bukan, makanya kita menghormati. Kalau misalnya nanti tiba-tiba nih dalam situasi kayak gini dengan abang tadi dapat informasi nanti bulan ini mau APBN segala macam, tiba-tiba masuk koalisi pemerintahan, orang kan akan bilang, oh kalau gitu nih cuman bargain aja mau masuk. Itu kan saya kira Artinya Anda yang mengatakan tak usah masuk deh. menghilangkan kemuliaan mereka dalam posisi di luar pemerintahan. Oke, saya ulangi lagi. Kalau begitu, Doli ingin mengatakan gini, daripada begitu tak usah masuk, kira-kira gitu. Sekarang iya, Oke. sekarang sudah tidak momentumnya lagi untuk merubah konstelasi politik yang sudah ditegaskan masing-masing, siapa yang berada di koalisi, siapa yang ada di luar pemerintahan, karena sudah 1,5 tahun berjalan. Oke. Kalau berubah ini orang tadi masyarakat publik bilang akan ini mereka main-main. Kita nih main-main semua berarti gitu. Oke. Jadi udah karena sudah 1,5 tahun jalan udah kayak begini, ya gini aja terusin. Clear. Clear. Oni. Ya, saya kira saya mendukung apa yang disampaikan Doli. Ya harus jelas. Gitu. Dan kalau tiba-tiba seperti Nasdem lah misalnya, dari awal Nasdem menyampaikan mendukung pemerintahan yang sah meskipun tidak ambil menteri. Dan itu kami buktikan. Kami melakukan kritisi secara konstruktif di parlemen. Kami memberikan solusi. Clear kan? Nah ya kami minta juga nih yang lain juga clear dong gitu loh. Gitu ya. Iya dong. Hanya itu. Hanya itu. Mantap ini. Kakak Irma, Om Doli, terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Saya menyukai Anda mengundang Anda itu karena kenapa? Saya bisa mengajak Anda untuk berdiskusi. Ya. Kadang-kadang saya rindu juga itu di DPR dulu kayak apa gitu ya. Tapi kan saya bukan anggota DPR lagi. Tapi kalah dari istri-istri bupati. salah nih. loh Bar. Apa? Ya. Akbar bilang saya seniornya Akbar, seniornya Bang Doli. Saya justru belajar begini nih dari Anda. Inilah kakak Lah, Irma ini. saya benar. Diombang ambingkan seperti ini lewat-lewat juga kita kan. Bisa, itu fakta. Itulah menunjukkan keseniorannya gitu loh. Iya kan? Ya kebetulan saya memang lebih dulu di DPR dibanding beliau. Kami sama-sama dulu soalnya. Cara itu menunjukkan bahwa Ya. beliau Ya. lebih senior Ya. pada kita. Saya cuma berharap saya jangan dibawa bicara tentang Nasdem karena banyak pertanyaan saya. Nah, tapi pertanyaan abang kayaknya udah terbuka semua belum nih? Nanti kita tunggu periode berikutnya gitu ya. Baik. Sesi duanya ya. Uni, Ya, Bro Doli, terima kasih ya. Sama-sama. sama-sama. Saya berharap teman-teman di DPR atau mereka yang menyebut diri politisi itu seperti Anda, mau berbicara dan menyampaikan pikiran. Itu adalah seorang politisi itu kelaminnya itu adalah menyampaikan pikiran. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, setiap pemerintahan itu punya program. Setiap pemerintahan itu punya rencana. Dan ketika dia melakukan rencana itu, maka itu adalah seadanya. Adalah sesuatu yang tidak logik juga kalau kemudian kita beranggapan dia tidak berhak, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, tidak berhak untuk melakukan rencana-rencananya. Bahwa dalam rencana itu ternyata ada yang harus kita kritisi, maka ada mekanismenya. Negara mengatur bernama parlemen. Sesimpel itu kok. Dan di parlemen itu tidak ada kata tersinggung. Disitulah kenegarawanan itu akan berlaku. Saya orang yang selama di DPR, mohon izin saya, memori saya bawa lagi ke sana. Tidak pernah merasa menggunakan kalimat-kalimat yang tidak layak didengarkan. Karena begitulah seharusnya. Parlemen adalah ruang bertarung. Setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju bukan berarti untuk mencemplungkan, tapi itu memberitahu bahwa lubang ini perlu kita perbaiki. Apa tujuannya? Anak-anak kita bernama masa depan itu. Itulah tujuan utama kita. Maka kemudian forum ini selalu menyediakan diri untuk berbicara soal itu. Kita sudah dapatkan posisinya tadi teman-teman ini. Bahwa perjelas sikap PDI Perjuangan menyangkut dengan tema kita. Tapi ada juga jawaban dari Pak Doli dan Ibu Irma mengatakan untuk sekarang yang sudah lewat tidak perlu lagi, maka tetaplah pada sikap itu. Tapi diperjelas seperti pada edisi yang pertama kita tadi. Mari menjamin kredibilitas bangsa dengan logika yang terukur dengan cara bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.